Ucapanmu keramat seperti si pahit lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general readingnya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman ya, ucapanmu keramat ya, seperti si pahit lidah. Apapun yang kamu ucap pasti bakal terjadi. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The World. Nah, oke. Sebagai energi pembuka teman-teman ya, dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi kamu secara general ya, secara umum teman-teman, ataupun lebih detail, lebih dalam bagaimana tentang kehidupan kamu, dapat aku akui ya, ternyata kamu bukan orang sembarangan teman-teman. Kamu orang pilihan di sini ya. Seseorang yang memiliki sebuah power, kekuatan, energi yang selalu positif teman-teman, dikelilingi dengan begitu banyak ya energi-energi yang cukup besar, energi-energi yang cukup dahsyat. Kamu orang yang mungkin apa ya, selalu dekat dengan Tuhanmu ya, orang yang telah menjalani sebuah perjalanan spiritualitas yang luar biasa ya. Biasanya sih awal-awalnya begitu banyak ujian teman-teman ya, begitu banyak ujian, tantangan, masalah yang bertubi-tubi ya. Dengan seperti itu biasanya kamu akan lebih memahami tentang arti kehidupan ya, serta ketika sudah memahami tentang arti kehidupan ya, disitulah sebenarnya sebuah perjalanan spiritualitas kamu dimulai. Nah, oke, jadi dari kartu pertama ini teman-teman, yang aku lihat tentang energi kamu bagaimana ya, jelas ya, kamu orang yang memiliki sebuah intuisi, feeling, firasat, dan ilmu kebatinan yang cukup mumpuni ya. Orang yang kalau aku katakan sih bukan orang sembarangan deh teman-teman. Kenapa? Karena memang mendampingi kamu itu banyak banget ya. Mendampingi dari apa, mungkin sosok dari leluhur kamu ya, kemudian mungkin khotbah pendamping kamu teman-teman, dan terutama memang sebuah energi yang memproteksi ini loh. Ini biasanya energi kekuatan ya dari amalan-amalan kamu, atau mungkin juga dari doa-doa kamu ya, karena kamu dekat dengan Tuhan masing-masing ya. Jadi disitulah kamu selalu terproteksi ya teman-teman. Nah, satu hal ya yang memang membuat kamu sebenarnya harus benar-benar menjaga yang namanya sebuah ucapan. Oke, ketika seseorang sudah memiliki sebuah pendamping ya, energi pendamping teman-teman ya, maka kamu harus benar-benar bisa menjaga sebuah ucapan dan bahkan batin ya. Ucapan yang baik-baik, maka dampaknya juga akan baik ya, dan ucapan yang buruk, maka juga dampaknya akan buruk terhadap apa, siapa gitu ya. Ya, terhadap orang-orang yang mungkin ya menjolimi kamu, berupaya berusaha untuk mengusik kehidupan kamu teman-teman ya. Jadi memang sih sesuatu hal yang wajar juga ketika seseorang menjolimi kamu dan kamu mendoakan hal yang buruk. Tetapi kali ini kamu harus bisa benar-benar mengontrol diri kamu teman-teman ya, karena setiap ucapan yang aku lihat bakal menjadi sebuah malapetaka ya. Ucapan buruk itu akan menjadi sebuah malapetaka buruk pula terhadap orang yang mungkin kamu sumpahi ya. Dan jangankan ketika kamu berucap teman-teman, ketika di dalam batin kamu ya, kamu menginginkan sebuah kehancuran terhadap suatu energi ya, terhadap seseorang gitu ya teman-teman, yang sudah colin terhadap kehidupan kamu, maka itu bakal terjadi loh. Oke, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Cups.
Kalau melihat dari energi kartu ketiga ini ya teman-teman ya, di sini sih memang lebih baik kamu harus sebisa mungkin menghindari yang namanya sebuah interaksi. Ya, ya ketika ada kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas dan kamu bertemu dengan orang-orang yang tidak satu frekuensi dengan kamu, teman-teman. Tentu ini menjadi sebuah apa ya, sensitivitas, teman-teman. Ya, ataupun mungkin sama-sama satu frekuensi tetapi ya mungkin seseorang itu memiliki kemampuan, kelebihan masing-masing dong, ya, teman-teman. Seperti itu. Yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah ketika ada sebuah energi yang saling berbenturan, teman-teman, dan dampaknya pasti bakal terasa, ya. Dan disitulah sebenarnya batin itu akan terus bergejolak, ya. Batin itu akan ngerasa nggak nyaman, ya, teman-teman, ngerasa risih dan pasti bakal ngebatin hal-hal yang buruk, gitu, ya. Jadi itu yang memang harus benar-benar kamu jaga, teman-teman, ya. Ketika sudah memiliki ya sudah, ya, mungkin kamu tidak perlu menunjukkan, ya, tidak harus menunjukkan, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Knight of Wands. Oke, mungkin secara spiritualitas kamu, aku akui, memiliki sebuah kemampuan yang cukup luar biasa, teman-teman, ya. Tetapi mungkin di dalam hal-hal yang lain, mohon maaf, sepertinya kamu nggak terlalu beruntung, ya. Kamu selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan asmara di sini, ya. Asmara, rumah tangga, teman-teman, dan bahkan di dalam keluarga kamu orang yang apa ya, teman-teman, ya, cukup di apa ya, seperti kalau dikatakan dibenci, kalau dikatakan mungkin dikucilkan, kalau dikatakan mungkin banyak yang iri kepada kamu, ya, seperti itu ya kalau misalkan dari keluarga ya. Kemudian kalau masalah dari kehidupan asmara, teman-teman, kamu selalu gagal, ya. Aku melihatnya seperti itu, lebih cenderung ya, mungkin ya tidak semua, teman-teman. Nah, apa sih yang membuat kamu selalu gagal, teman-teman? Ternyata memang segala sesuatunya itu terjadi karena apa? Ya karena memang daripada leluhur kamu itu sendiri ataupun kodam pendamping kamu sendiri, teman-teman, yang sebenarnya memahami bahwasannya kamu menjalin sebuah hubungan asmara, ya, rumah tangga dengan orang yang tidak tepat. Sehingga mereka berupaya, leluhur kamu tuh berupaya memisahkan kamu, ya, teman-teman, ya. Memisahkan kamu, menjauhkan kamu dari orang yang toksik, ya. Jadi ketika mereka sudah memahami, contoh nih, ya, kamu sudah berumah tangga, ternyata pasangan kamu suka berselingkuh. Jadi mereka itu paling anti, ya, paling tidak suka ketika mungkin kamu sebagai keturunannya dijolimi, ya, ataupun mungkin suka disakiti, ya, berbuat kasar. Pasti leluhur kamu ataupun godang pendamping kamu akan bertindak, ya, teman-teman. Ya, banyak sedikitnya deh. Itu akan membuat kamu apa, menjadi seolah-olah apa ya, membuat kamu menjadi apa sih, teman-teman, ngerasa ingin menghindar, ya, ngerasa ingin ngejauh, ngerasa ingin menyudahi, gitu ya, teman-teman. Dan sama halnya dengan dia, dia pasti bakal merasa risih. Ya, siapa pasangan kamu, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya leluhur kamu tuh menjauhkan dari orang-orang yang toksik, ya. Sebenarnya sih ketika masalah yang terjadi itu bisa diatasi, ya mungkin nggak masalah ya, teman-teman. Tetapi memang lebih kecenderungan sih orang-orang yang memiliki pendamping, ya, itu kehidupan rumah tangganya nggak terlalu bagus. Karena apa, teman-teman, ya namanya rumah tangga wajar lah yang namanya masalah, ujian, ya, teman-teman. Tetapi ketika ada pengkhianatan dan juga kekerasan di situ, ya tentu itu sesuatu hal yang bisa ditoleransi, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini, ya, aku punya Five of Pentacles, ya. Ujian demi ujian memang dapat aku akui sering terjadi di dalam kehidupan kamu, ya. Tidak hanya di dalam kehidupan asmara ataupun rumah tangga serta keluarga, teman-teman, tetapi di dalam kondisi ekonomi juga sering banget mengalami sebuah ujian. Tetapi ya kamu nggak usah khawatir ya, teman-teman. Untuk masalah ekonomi aku lihat memang berpotensi, berpeluang kamu akan sukses. Kamu akan bisa menjadi orang sukses. Namun di dalam kehidupan asmara sih harus lebih selektif lah ya, teman-teman. Harus lebih selektif ketika memang masih single, ya, ketika masih sendiri harus selektif lah di dalam mencari pasangan, teman-teman, ya. Dan kemudian ketika sudah menjalin sebuah hubungan rumah tangga asmara juga ya harus dijaga dengan baik, ya, teman-teman. Dan satu lagi, ya, ucapan keramatmu, teman-teman, harus benar-benar kamu jaga, ya, agar tidak melukai ya, teman-teman, ataupun menghancurkan kehidupan orang lain lah, seperti itu, ya. Biarkan Tuhan nanti yang bakal membalas, ya, apapun perbuatan-perbuatan jolim dan jahat dari orang-orang yang mungkin suka mengusik hidupmu. Oke, mungkin demikian, teman-teman, reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.